Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a hawahu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Wa ba'd. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, dari kita lahir sampai kita berada sekarang di Masjid Al-Hidayah, bisa melakukan sholat subuh berjamaah, masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang, kesempatan, masih diberikan keinginan untuk kita melaksanakan sebuah kebaikan, amal ketaatan, yaitu sholat subuh berjamaah. Syukur yang harus kita ucapkan dengan lisan, kita tuturkan dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga dimantapkan dengan hati bahwasanya segala kenikmatan itu semuanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pemberian, karena kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kekayaan kita, karena semata-mata semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan, kita implementasikan di dalam segala perbuatan kita dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala harta yang sudah diamanahkan kepada Allah, dari Allah kepada kita, digunakan semuanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau ini wajahnya pun kita tidak nampak, tidak pernah kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tangannya pun tidak pernah kita pegang, kehadirannya atau sosoknya bahkan kita tidak pernah mengetahui sama sekali, kecuali dengan perjalanan, kecuali semua yang ditulis di dalam sirah nabawiyah, hanya itu yang bisa kita indra, kita pelajari. Sehingga dengan perantara beliau, dengan sebab beliau, kita bisa sama-sama duduk di sini. Kalaulah Nabi Muhammad SAW tidak mendakwakan Islam, diikuti dengan para sahabat, mungkin kita tidak bisa duduk di sini, tidak bisa merasakan adanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Maka sekali lagi kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga nanti kita diaku oleh beliau sebagai umatnya, kemudian berhak mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan syafaat yang agung dari beliau, sehingga masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, seharusnya pagi ini itu jadwal untuk kajian kitab Hayatus Sahabah, sebagaimana yang
sudah kita rutin jalankan ya, bersama dengan Pak Kiai ya, Ustadz Hafidz Abdurrahman, karena beliau berhalangan. Kemudian juga bertepatan hari ini, tapi di Indonesia saya belum tahu apakah sudah masuk atau belum ya, pemerintah sudah masuk Pak. Ya. Karena yang tadi malam saya tahu itu dari Lajnah Falakiyah ya, PBNU itu belum ya menetapkan 1 Muharram itu pada hari Senin ya, sedangkan kita pada hari Ahad. Tetapi di negara-negara Timur Tengah, Mesir misalnya ataupun Arab Saudi sudah menentukan ikmal ya. Sebenarnya juga sama-sama ikmal, sama-sama melengkapi bulan Zulhijjah itu menjadi 30. Karena kemarin awal penetapan bulan Zulhijjah berbeda ya, Indonesia dengan negara Timur Tengah, sehingga Timur Tengah 30-nya itu kemarin hari Sabtu, sehingga mau tidak mau hari Ahad adalah tanggal 1. Jadi hari ini adalah 1 Muharram. Kalau tadi pemerintah juga sudah menetapkan hari ini 1 Muharram, maka hari ini kita akan mengkaji ya, kita akan memaknai bagaimana bulan Muharram ya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, pergantian hari, pergantian minggu, bulan, pergantian tahun itu meniscayakan adanya perubahan ya, meniscayakan adanya perubahan. Kita bisa melihat diri kita sendiri 1 tahun belakangan apa yang berubah ya, dari dalam diri kita. Mungkin yang pasti umur bertambah, tapi ternyata hakikatnya umur berkurang ya. Umur itu selalu mendekati ajal, karena ajal itu sesuatu yang pasti datang, yang pasti kita temui. Maka ketika kita semakin bertambah umur, kita semakin mendekati ajal, dan kita tidak tahu ya, ajal ini kapan. Masing-masing kita tidak ada yang tahu ajal ini kita datangnya kapan. Tetapi yang pasti adalah pasti datang ya. Tidak ada yang tahu ternyata ajal kita 1 tahun kemudian, tidak ada yang tahu ternyata 1 bulan. Maka kalau kita melihat ternyata mungkin dari jamaah ataupun yang biasa kita sholat berjamaah di sebelah kita tahun kemarin masih ada, kemudian tahun ini sudah tidak ada. Ataupun di berjamaah dulu bisa dengan sempurna berdiri, ternyata tahun ini sudah dengan duduk ya, dan seterusnya. Masjid ini tahun lalu masih belum semegah ini, Masya Allah. Masih kita ya sama-sama sudah kedinginan sih kalau saya, sudah ada AC-nya walaupun di belakang, tapi sekarang sudah sangat bagus ya. Lalu apa yang Allah anjurkan dengan adanya perubahan-perubahan ini? Allah menganjurkan ketika melihat semua pergantian, semua perubahan ini, maka kita harus memaknai, kita harus merenung ya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab ya. Yang bisa memaknai, yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berfikir ya. Orang-orang yang berfikir. Kalau kita tidak berfikir, tidak sadar, tidak memaknai adanya perubahan itu, maka akan lewat begitu saja ya. Sebagaimana misalnya seorang guru itu kalau mau memaknai dia bagaimana mengajar, setiap kali mengajar dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka akan terjadi peningkatan di dalam kualitas ya dia mengajar. Begitu juga di pekerjaan yang lain. Kalau kita sadar terus memaknai bagaimana taklif ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka akan terus terjadi peningkatan ya, Tapi itu berlaku bagi siapa? Bagi yang mau sadar, bagi yang mau berpikir. Maka bisa saja ya, ada orang yang mengajar 10 tahun tapi yang ngajarnya gitu-gitu aja. Membaca buku misalnya, bukunya itu saja ya, sesuai dengan apa yang diajarkan. Cara mengajarkannya pun seperti itu, hanya membacakan, menjelaskan sedikit, selesai. Tidak ada peningkatan. Begitu juga kita temui misalnya di pekerjaan kantoran, ada orang yang dari dulu di situ saja posisinya ya. Tidak naik pangkat, tidak dipromosikan dan lain-lain, karena tidak adanya peningkatan. Oleh karena itu tadi ditegaskan bahwasanya Allah itu menganjurkan harus ada kesadaran ya.
Tapi itu hanya berlaku bagi la ayatil ulil albab, bagi orang yang berfikir, bagi orang yang sadar. Nah, di dalam ayat yang lain, ayat sadar ataupun memaknai ini juga termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Di dalam surat Yunus Allah mengatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumi yattaqun. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika kita memaknai berarti tandanya kita berfikir. Ketika kita berfikir maka kita sadar. Ketika kita sadar maka menambah atau merupakan ciri dari orang yang bertakwa. Ya. Hadirin rahimakumullah, kalau tidak berfikir ya tadi akan stuck. Ya. Kita akan diam, kita akan pada status kita ya sama saja, ya tidak ada peningkatan dan itu akan berlangsung bertahun-tahun tanpa kita sadari. Ya. Kualitas ibadah kita misalnya, kalau misalnya kita tidak maknai, ya maka setiap tahun akan begitu-begitu saja. Tapi kalau kita mau sadar, kita memaknai bagaimana seharusnya hamba Allah, ya status yang paling dasar yang dimiliki oleh kita adalah sebagai hamba Allah. Ya. Sehingga ketika sadar maka akan terjadi peningkatan. Awalnya yang dulu mencukupkan sholat di rumah, kemudian sadar bahwasanya harus ada peningkatan. Sehingga sholat mulai ke masjid karena lebih utama, ya, dengan berjamaah. Kemudian ketika sudah berjamaah ditingkatkan lagi, ada sholat-sholat sunnah yang harus dikerjakan. Kemudian setelah sholat menginjak kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika ibadah banyak kita lakukan, kita berfokus pada kualitas. Ketika kuantitasnya sudah banyak, kemudian kita berpindah kepada kualitas ibadah kita. Yang dulunya sholat datang ke masjid, ya, kemudian hanya melaksanakan rukun-rukunnya, yang penting sholat sah gitu ya. Tapi kemudian mulai meningkatkan kualitas, khusyuknya ditekankan lagi, ya, ditingkatkan lagi, dan seperti itu, ya, terus berlangsung dari tahun ke tahun. Maka hadirin rahimakumullah, memaknai Muharram maka kita harus melihat latar belakang, ya. Latar belakang kenapa ada ditetapkan tahun, ya, di dalam Islam. Jadi sebelumnya ketika zaman Rasul itu tidak ada tahun, ya, di dalam Islam. Belum ada penetapan tahun. Adapun nanti ditetapkan Hijriyah itu pada masa Khalifah Umar. Jadi orang Arab dahulu itu tidak memberikan tahun, ya, tidak memberikan tahun. Berbeda dengan bangsa-bangsa seperti Romawi, ya, karena tahun Masehi itu sudah berlangsung jauh, ya, sebelum bahkan ada sebelum Masehi, ada Masehi, ada sebelum Masehi. Artinya penanggalan itu sudah ada, penanggalan dan penahunan. Zaman Arab kita sudah tahu, sudah maklum bahwasanya kalau dalam Al-Qur'an huwallazi ba'atsa fil ummiyin, ya, umat yang ummi. Jadi bangsa Arabnya itu juga ummi, Rasul yang diutus juga ummi. Itu ada hikmahnya tersendiri. Sehingga bangsa Arab itu ketika melakukan penahunan, mereka melakukannya dengan adanya kejadian yang lagi viral pada zaman itu. Maka Nabi Muhammad kita kenal, ya, lahir kapan? Pada tahun Gajah. Tapi memang ada Masehinya, karena Masehi sudah ada sebelum itu. Tetapi dalam tahunnya Arab itu tidak ada. Karena yang lagi viral pada saat itu adalah tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ataupun ketika tahun itu ada banyak bencana, ya, banjir dan lain-lain, maka dinamakan Amul Faidon misalnya. Jadi melakukan penahunan, menamakan tahun di situ dengan peristiwa yang viral, ya. Kalau sekarang mungkin kita banyak, ya, di Indonesia viral, ya. Banyak kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Nah, kemudian pada zaman Umar, pemicunya adalah ketika Abu Musa al-Asy'ari, beliau menjadi gubernur, menjadi wali di Basrah, mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar.
Jadi Sayyidina Umar pada saat itu menjadi khalifah, kepala negara, melihat ini surat dari gubernur, tanggalnya ada, bulannya ada, tapi nggak ada tahunnya. Jadi beliau itu resah, jadi agak malu gitu ya, nggak enak, karena kaum muslimin ketika melakukan surat menyurat itu nggak ada tahunnya, sedangkan orang Romawi ketika memberikan surat kepada Khalifah Umar itu ada, orang Mesir ada. Jadi masa umat Islam nggak ada, kan gitu. Akhirnya diajaklah bermusyawarah itu para sahabat, ya, menentukan awal penentuan tahun di dalam Islam. Kemudian para sahabat ada yang mengusulkan lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Rabiul Awal, dijadikan awal tahun. Tapi kemudian ditolak, ya, dengan pertimbangan bahwasanya ketika Nabi lahir tuh masih ada kemaksiatan di dalamnya, ya. Bahkan ya Nabi masih baru lahir, ya kan. Kemudian diusulkan lagi bagaimana kalau awal wahyu turun, yaitu bulan Ramadan. Itu juga ditolak, ya, karena ketika awal wahyu turun ya masih tetap ada kemungkaran. Sehingga pada akhirnya sahabat Ali, ya, radhiyallahu an, mengusulkan bagaimana kalau hijrahnya Nabi itu dijadikan awal tahunnya. Karena apa? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Karena hijrah itu yang menentukan, yang bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Hijrah itu kan kalau secara bahasa dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara maknawi hijrah itu berpindah dari Darul Kufr pada saat itu Mekah kepada Darul Islam, yaitu di Madinah, di mana di sana hukum Islam diterapkan. Sehingga itulah usulan yang diterima. Jadi usulan pertama itu tentang penentuan awalnya itu kapan momennya. Momennya adalah ketika hijrah, pada tahun hijrah itu. Tapi bulannya kenapa jadi Muharram? Itu yang mengusulkan adalah Sayyidina Utsman. Kenapa jadi Muharram? Karena pada saat itu untuk akhirnya bisa menginformasikan kepada yang lain, momen yang tepat itu adalah ketika Muharram, ketika jamaah haji itu selesai melakukan rangkaian ibadah haji. Diumumkan di sana, nanti ketika kembali mereka ke tempat masing-masing disebutkan di sana bahwasanya Muharram adalah bulan pertama, kemudian penentuan awal tahunnya adalah momen ketika Nabi hijrah. Karena Nabi hijrah sebenarnya dimulai dari Safar, ya, akhir Safar sampai Rabiul Awal. Hadirin rahimakumullah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini, penentuan dari tahun baru Islam itu berdasarkan al-hijrah. Yang mana tadi makna hijrah itu membedakan, tufarriqu bainal haqqi wal batil. Makanya sekarang banyak fenomena hijrah, ya kan, bukan hijrah secara bahasa tetapi hijrah secara makna, ya, bahwasanya berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Maka dengan ini, ya, kembali kepada tadi bahwasanya Allah itu menganjurkan adanya kesadaran memaknai segala perubahan dari tahun 1445 Hijriah menjadi 1446 Hijriah. Kenapa kita harus membuat kajian, kemudian ada rangkaian misalnya pawai, ya, ada untuk mensyiarkan. Karena kalau kita lihat, ya, kaum muslimin sekarang berapa banyak yang hafal dengan penanggalan, ya. Sekarang tahun berapa Hijriah? Masih nyari dulu, ya. Masih mikir gitu. Atau kalau mau lebih jauh misalnya Bapak sekarang ulang tahunnya berapa Hijriah? Ya, tanggalnya berapa, bulannya berapa, ya, dalam Qamariyah. Karena nanti beda tuh umur secara Hijriah dengan umur secara Syamsiyah, ya, ataupun Masihi. Karena kalau umur secara Qamariyah kita pasti lebih tua, ya, pasti lebih tua. Nah, kemudian yang perlu dimaknai juga dari latar belakang tersebut, kemudian kita memaknai yang paling dasar, ya, yang tadi sudah kita singgung bahwasanya kita ini sebagai Abdullah, ya, sebagai hamba Allah. Jadi ketika kita memaknai itu, kita kembali flashback ke belakang, ya, dari penciptaan kita. Bagaimana kita ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan segala yang ada, al-kaun wal hayah, ya.
kemudian al-insan. Semua yang diciptakan Allah di sini, alam semesta, kehidupan, adanya manusia, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian manusia diberikan potensi yang berbeda. Manusia diberikan potensi akal. Manusia juga diberikan potensi hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, berbeda juga dengan hewan yang tidak memiliki akal. Karena untuk apa? Fungsi akal akhirnya untuk al-idrak, untuk sadar, untuk mengetahui. Sehingga hadirin rahimakumullah, menjadi hamba Allah, kita harus memaknai tadi penciptaan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di bumi ini adalah apa? Sebagai Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk kita itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah bukan hanya dalam artian ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang hubungannya itu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal sholat ataupun puasa ataupun haji. Tidak hanya dibagi menjadi ibadah-ibadah mahdhah, tapi kita juga sebagai hamba Allah itu harus melaksanakan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Karena pada dasarnya Islam itu mengatur segala lini kehidupan, tidak hanya masalah ibadah saja. Maka salah kalau misalnya orang mengatakan ya Islam itu yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting puasa, yang penting haji. Kalau itu sudah dilaksanakan selesai. Tidak, ya kan? Karena ternyata Islam juga mengatur tentang masalah jual beli, muamalah, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Islam juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita makan minum. Itu Islam juga mengatur bagaimana kita berperilaku, akhlak. Itu kaitannya dengan diri kita sendiri. Kemudian bagaimana Islam itu mengatur perekonomian, dan itu memang sudah jarang kita temui. Islam misalnya melarang adanya riba. Islam itu melarang adanya pengelolaan sumber daya alam yang itu merupakan kepemilikan bersama dikelola oleh individu ataupun swasta, yang manfaatnya kembali kepada mereka saja. Jadi sumber daya alam itu harus dikelola oleh negara, manfaatnya dikembalikan kepada rakyat. Itu diatur, bukan karena akhirnya itu mah urusan agama, nggak usah bawa-bawa ke urusan ekonomi. Ya kan, agama nggak usah ngurus-ngurus negara. Agama tuh ya udah kalian sholat aja di masjid. Nanti kalau keluar terserah kalian mau ngapain, mau bermuamalah dengan riba, mau habis itu pinjam online, ada ribanya, mau habis itu judi online, ada haramnya gitu ya, judi online yang lagi viral. Bukan seperti itu. Jadi Islam itu adalah agama yang universal, atau bahkan selain sebagai agama, Islam itu juga sebagai mabda, sebagai ideologi, sebagai point of view kita di dalam melakukan segala tindak tanduk. Maka hadirin rahimakumullah, kita harus lagi-lagi kembali pada poin bahwasanya kita harus sadar, sebagai hamba Allah kita harus idrok, kita harus sadar, kita harus mengetahui apa idrok sillah billah, hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan hamba dengan tuannya atau dengan Tuhannya. Sebagaimana kalau kita misalkan, kita analogikan hamba ataupun budak dengan tuannya, maka apa yang harus dilakukan oleh hamba ataupun budak ini? Budak ini harus senantiasa taat, harus senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalaulah ternyata hamba ini, budak ini melakukan perbuatan di luar yang diperintahkan atau bahkan melanggar, maka tentu tuannya akan marah. Itu analogi sederhana, walaupun tidak bisa kita samakan dengan Tuhan, karena Allah memiliki sifat-sifat yang melebihi dari itu, sifat-sifat kesempurnaan. Tuhan misalnya bisa marah kemudian tidak memaafkan sama sekali, tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kita harus senantiasa idrak sillah billah. Kita harus sadar hubungan kita dengan Allah. Ketika sadar hubungan kita dengan Allah, yaitu hubungan makhluk dengan penciptanya, maka kita harus menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Syariat tidak hanya berkutat pada ibadah saja, ibadah mahdhah, tetapi ghair mahdhah.
Hadirin rahimakumullah, poin yang kedua adalah setelah adanya pemaknaan, maka kita harus ada evaluasi. Ya, kita harus ada evaluasi. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Bertakwalah wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah kalian itu atau jiwa itu melihat apa yang akan dia kerjakan besok. Ya. Jadi merencanakan, mengevaluasi, merencanakan. Atau perkataan yang masyhur dari Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, makanya di dalam kitab-kitab adab, ya, atau yang paling minimal saja ya di pesantren kami itu diajarkan akhlak lil banin. Ya, disebutkan tuh adab-adab, salah satu adab harian sebelum tidur adalah adanya muhasabah. Ya, sebelum tidur kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Hari ini tuh ngapain? Ya. Apakah banyak ketaatannya atau banyak lalainya, atau bahkan ada maksiatnya, kan gitu. Ya. Jadi termasuk yang diperintahkan di sana. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sehingga Rasul juga mengatakan bahwasanya al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa memperkirakan, ya, menghitung-hitung perbuatannya, mengevaluasi, kemudian merencanakan apa yang harus dia lakukan besok. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan dia melakukan perbuatan itu lima ba'dal maut. Tujuannya adalah untuk apa yang dia, atau tujuannya untuk akhirat, ya, setelah kehidupan atau setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Kenapa? Karena lagi-lagi kematian itu pasti datang. Maka seseorang yang cerdas itu mempersiapkan sesuatu yang pasti datang. Dunia itu sesuatu yang pasti ditinggalkan. Maka orang yang cerdas itu tidak berlama-lama di dunia, ya. Tidak menjadikan dunia itu menjadi pusat, ya, menjadi fokus, ya, di dalam melakukan perbuatan. Maka al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kebalikannya al-ajiz, orang yang lemah, orang yang tidak mau berpikir, orang yang tidak cerdas. Man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, tetapi tamanna 'ala Allah. Dia berangan-angan Allah akan mengampuni dia. Ya. Jadi orang yang cerdas tadi. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, perjalanan kematian kemudian sampai nanti penentuan surga dan neraka, dan semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu perjalanan yang panjang. Bukan kita bayangkan nanti meninggal kemudian ya paling beberapa hari selesai gitu kan. Tapi ada prosesnya itu, dibangkitkan. Orang yang meninggal pun sekarang masih menunggu hari kiamat, ya. Menunggu dunia ini berakhir, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian ada penimbangan amal, kemudian ada penentuan. Itu perjalanan yang sangat panjang. Sehingga kita membutuhkan bekal, ya. Di dunia ini adalah tempat kita ini menanam bekal, menanam amal. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, ya, bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, takwa paling gampangnya adalah mengerjakan segala perintah, menjauhi larangannya. Itu definisinya gampang itu, Pak. Ya kan? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tetapi dalam aplikasinya itu sangat sulit, ya, menjalankan segala perintah, menjauhi larangan, ya. Karena di sana ada hawa nafsu, ditambah lagi ada godaan syaitan, ya. Ada fitnah dunia, ya. Ada fitnah anak juga, ada fitnah istri perempuan, ya. Jadi kita harus benar-benar serius, ya, menghadapi itu untuk bekal nanti di akhirat, ya, menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, selain tadi ada muhasabah, ya, ada evaluasi, kita juga tadi harus mempersiapkan, ya. Kita harus mengevaluasi, semakin bertambah umur semakin dekat dengan ajal, ya. Semakin bertambah umur semakin dikit kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur, berganti tahun, semakin dikit juga kesempatan untuk bertaubat, ya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang ada ini kita harus memaksimalkan, ya, memaksimalkan.
Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi kita harus bermusara'ah, harus bersegera di dalam melakukan kebaikan. Begitu juga di dalam melakukan taubat. Jadi taubat itu tidak disyaratkan harus nunggu 1 bulan ya, ditumpuk maksiatnya kemudian ini baru saatnya saya taubat. Tidak ya. Taubat itu bahkan sehari kita taubat, besoknya maksiat, besoknya taubat lagi, besoknya maksiat, besoknya taubat lagi, itu tidak masalah, Pak ya. Jadi kita harus senantiasa bertaubat ya. Apakah Allah akan bosan? Tidak ya, Allah akan terus mengampuni. Ternyata hambanya lalai lagi, dia bertaubat lagi, Allah mengampuni sampai kita ini bosan untuk taubat. Jadi taubat itu terus dilakukan. Hari ini sudah taubat, ya Allah, tidak akan menyesal gini. Tapi ternyata qadarullah tergoda lagi ya. Besoknya melakukan kemaksiatan, besoknya lalai, malamnya taubat lagi, seperti itu ya. Jadi selagi ada kesempatan maka bertaubat, selagi ada kesempatan maka berbuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ya. Para sahabat ketika turun suatu larangan, padahal itu larangan terhadap perkara-perkara yang mereka biasa lakukan, larangan larangan minum khamr, itu larangannya bertahap. Tetapi ketika turun larangan yang terakhir ya, fajtanibuhu, maka para sahabat itu benar-benar meninggalkan. Padahal pada saat itu di budaya Arab itu memang sudah biasa ya, orang minum khamr. Pada saat itu juga para sahabat masih memiliki kendi-kendi ya kan, yang berisikan khamr, karena khamr itu kan fermentasi. Jadi disimpan di kendi-kendi di rumahnya. Ketika ayat ini turun, apa yang dilakukan sahabat? Sahabat langsung memecahkan kendi itu ya. Kalau kita mungkin, aduh ini udah difermentasi 1 tahun gitu kan, nanti deh nunggu habis dulu kita minum, habis itu selesai. Tidak, jadi ada musara'ah di dalam maghfirah, dalam ampunan, di dalam ketaatan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai hamba Allah, itu status yang paling dasar. Kita juga sebagai bapak-bapak di sini sebagai kepala rumah tangga, ya kan? Statusnya ada banyak nih. Sebagai hamba Allah, itu yang paling inti. Kemudian sebagai kepala rumah tangga, itu juga memiliki kewajiban, ya, memiliki kewajiban yang lain. Ini juga perlu kita maknai, kita perlu evaluasi. Bagaimana kita menjadi peran masing-masing itu peran yang serius, ya, peran yang menjalankan perannya itu dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya nanti setiap tahun ada peningkatan. Maka sebagai kepala rumah tangga, kita punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita punya kewajiban melindungi diri kita, keluarga kita dari api neraka. Kita punya kewajiban mendidik anak kita yang sudah memiliki anak dari api neraka, mendidik, menjaga istri kita dari api neraka. Memahamkan tentang agama itu yang penting. Data terakhir yang saya baca itu ya tahun 2018, di masjid-masjid yang berjamaah itu dari kalangan yang muda-muda itu hanya sekitar 33%. Ya, sisanya orang tua. Tapi itu mungkin wajar ya, secara manusiawi orang lebih tua kemudian tadi ya mendekati ajal maka memperbanyak amal. Tapi ini yang perlu menjadi PR, bagaimana ketaatan itu muncul bukan ketika udah umur bertambah gitu. Ketika bahkan ditanamkan ketika usia muda. Bahkan datanya 65% kaum muslimin di Indonesia itu tidak bisa baca Al-Quran ya. 65% itu tidak bisa baca Al-Quran. Dari 65% ini pun kita belum bagi secara perinci ya kan, apakah yang bisa baca Al-Quran ini baca dengan bacaan yang benar kan gitu, apakah juga bacaannya juga ini berguru dengan guru yang benar kayak gitu, mendapatkan sanad dan lain-lain. Jadi itu menjadi PR sebagai anggota, sebagai kepala rumah tangga, maka punya kewajiban tadi ya. Kita mendidik anak dan istri kita supaya apa? Supaya terlindung dari api neraka. Karena kalau kita lihat fakta sekarang anak muda ya, itu kan kita mempertanyakan juga bagaimana peran orang tuanya, bagaimana peran negara ya di dalam menangani ya, kasus-kasus yang ada. Kalau dulu mungkin pergaulan bebas itu mulai berlaku ketika
Ini bukan artinya memaklumkan ya, bukan ahli memaklumkan. Saya hanya memaparkan. Faktanya mungkin zaman-zaman kuliah gitu kan. Tapi sekarang sudah ke SMA, bahkan ke SMP. Bahkan anak usia 12 tahun. 12 tahun itu kan mungkin masih ada yang sekolah dasar kan seperti itu. Itu terjadi pergaulan bebas. Bahkan melakukan hubungan suami istri kan gitu. Nauzubillah. Nah itu jangan sampai ya, ada dari keturunan kita melakukan seperti itu. Maka perlu tadi kita kencangkan ya sabuk kita. Kita periksa lagi bagaimana kita dalam mendidik, bagaimana dalam menanamkan nilai-nilai agama, sehingga hal-hal yang seperti ini itu tidak terjadi. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita harus mengoptimalkan segala kesempatan yang ada, segala nikmat yang Allah berikan. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Ini hadis ya, bukan lagu. Kalau dulu mungkin viral ya. Zaman saya kecil dulu didengarkan tuh lagu-lagu dari Raihan, grup nasyid dari Malaysia. Jadi ingat 5 perkara ya, sebelum 5 perkara. Itu hadis ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Ini bagi pemuda yang hadir di sini, masya Allah. Ya kita patut mensyukuri ada pemuda yang masih memakmurkan masjid. Jadi igtanim khamsan qabla khamsin, optimalkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa muda kita sebelum datangnya haram, ya, masa tua, masa hancur, masa lemah. Karena kalau misalnya sudah datang kemudian tidak mengoptimalkan masa muda, ya tidak akan maksimal. Ya. Masa tua kita ya sudah mengetahui sendiri ya, bapak-bapak di sini mungkin. Yang dulu mungkin bisa beraktivitas 24 jam, bahkan hanya tidur 4 jam gitu. 20 jam bisa dilakukan untuk aktivitas, ketika masa tua mulai itu ya. Mulai duduknya lama udah nggak betah ya. Ganti posisi kanan kiri. Kemudian kalau tidak bersandar harus bersandar kayak gitu. Karena memang sudah berumur seperti itu. Maka di masa muda ini sendiri banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan dari pemuda. Makanya pemuda di sini harus mengoptimalkan, ya, harus mengoptimalkan. Salah satunya ada pertanyaan di hari kiamat nanti ya, bagaimana masa mudamu kamu habiskan untuk apa? Itu pertanyaan. Kenapa kok dikhususkan masa muda? Padahal di pertanyaan itu sudah ada bagaimana usiamu, bagaimana usiamu dihabiskan untuk apa? Tapi disendirikan juga ya, pertanyaan masa mudamu kamu habiskan untuk apa? Kayak gitu. Itu untuk menunjukkan bahwasanya masa muda memang penting, masa di mana masih kuat ya. Maka silakan diisi dengan beribadah kepada Allah, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di hadis lain ada 7 golongan ya, masyhur hadisnya. Salah satunya 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan pada saat itu ya. Mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun nash'ata fi ibadatillah. Adalah pemuda yang dia itu tumbuh di dalam ketaatan. Kabar gembiranya ada juga rajulun qalbuhu yu'allaqu bi fil masajid. Ada lagi yang golongan yang lain itu adalah laki-laki yang senantiasa hatinya itu terpaut kepada masjid ya. Semoga kita masuk ke dalam golongan itu ya. Mendapatkan naungan di dalam arsy ya. Mendapatkan naungan ketika padang mahsyar yang mana pada saat itu tidak ada naungan. Naungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi syababaka qabla haramik, kemudian wasihhataka qabla saqamik. Sehat kamu sebelum datangnya sakit. Ya. Karena hadis yang lain mengatakan, dan ini sering saya ulang, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang mana 2 kenikmatan ini menipu banyak manusia. Manusia itu banyak yang tertipu. As-sihat wal faragh. Kesehatan dan juga waktu luang. Sehat itu banyak yang tertipu bagaimana? Ketika sehat kita itu lalai dipekerjakan, kita gunakan di dalam perkara-perkara yang mubah saja. Atau na'udzubillah di dalam perkara yang haram. Ketika nikmat sehat itu dicabut, dan ini kebiasaan manusia ya, dia baru sadar nikmat itu dirasakan ketika nikmatnya itu dicabut. Ketika sakit baru merasakan, ya Allah kenapa enggak melakukan ibadah ini? Kenapa saya enggak sholat malam? Kenapa saya enggak pergi ke masjid waktu sehat? Ketika sakit kayak gini merindukan orang bisa
ke masjid. Jadi saya punya kawan di Mesir itu, beliau habis kecelakaan. Orang yang alim soleh. Ya. Beliau memaksakan ke masjid. Ya. Beliau memaksakan tetap hadir di majelis ilmu, gitu kan. Ketika hadir di majelis ilmu, ya, Syekh mengatakan, ya alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Syekhnya juga sudah tua, sudah beberapa kali sakit, ya, sehingga dars ataupun pelajarannya harus ditawakuf, harus dihentikan karena beliau sakit. Ketika sembuh ngajar lagi, gitu. Ngajar habis itu sakit, tawakuf lagi, ngajar lagi seperti itu. Ya, masyayikh di Mesir itu masya Allah, umur 70, rumahnya itu bukan di sekitaran komplek, tapi rumahnya 2 jam 3 jam perjalanan untuk sampai ke Kairo. Tapi beliau dikasih 1 minggu 5 kali ngisi. Itu beliau lakukan. Dan masyayikh di sana bukan orang yang kaya, ternyata ada yang nyupirin mobilnya Alphard gitu ya, Mercy. Beliau naik angkutan umum, naik kereta gitu. Datang pakai tongkat, semangat. Ada masjid lain kemudian meminta beliau Pak Kiai misalnya, ini nanti ngisi kitab ini ya. Oh iya, diiyakan. Bahkan yang akhirnya menegur itu adalah murid-muridnya. Ya, menegur misalnya apa, DKM ya kalau di sini ya. Menegur DKM-nya. Ini saya udah jadwalnya itu seminggu 5 kali. Umurnya udah 75 kayak gitu. Nanti dilihat-lihat dulu kalau mau buat jadwal. Jadi masya Allah. Jadi kembali tadi cerita bahwasanya saya tadi mendoakan semuanya sehat gitu kan. Mendoakan bisa dalam ketaatan. Maka teman saya itu menangis, Pak. Habis kecelakaan dia merasakan sendiri tuh bagaimana nikmatnya bisa berjamaah ke masjidnya. Sehingga dia kalau mau berjamaah setelah kecelakaan itu harus dengan susah payah. Ya, nikmatnya itu dicabut. Ya. Maka jangan sampai nikmat sehat ini menipu kita. Jadi harus kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihataka qabla sakhamik. Ini perkara yang kedua. Kemudian yang perkara yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrik. Masa kaya kita sebelum datangnya masa miskin. Karena kaya dan miskin itu adalah termasuk juga ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang mustahil ya. Orang yang dulu kaya raya sampai kita melihatnya itu ini nggak mungkin kekayaannya habis walaupun 7 turunan, Allah bisa ya, dengan sekejap mata kemudian menghilangkan semua kekayaan itu. Tidak ada yang menjamin bahwasanya kekayaan yang di dunia ini akan kekal, ya kan? Maka apa yang dikatakan di sini dalam hadis, wa ghinaka qabla fakrik. Sebelum datangnya nanti kefakiran, maka gunakan kekayaan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Hayatus Sahabat ini fasal yang panjang ya. Masih menceritakan tentang bagaimana keutamaan sedekah, bagaimana ceritanya para sahabat mengelola hartanya. Ya, terakhir yang saya ikuti bagaimana Umar itu berinteraksi atau bermuamalah dengan harta Baitul Mal ya. Sangat berhati-hati, Pak. Ya, sangat berhati-hati. Bahkan di fasal selanjutnya atau di kisah selanjutnya beliau itu sampai sangat berhati-hati mau mengkonsumsi madu sebagai obat yang ada di Baitul Mal. Sampai beliau itu meminta izin kepada rakyatnya. Meminta izin ketika apa? Ketika beliau memang sudah sangat parah sakitnya gitu. Sudah tidak ada obat, jadi mengadu kepada rakyatnya. Saya ini lagi sakit gitu, saya butuh obat. Kalian mengizinkan nggak saya ngambil madu yang ada di Baitul Mal? Sampai seperti itu kehati-hatiannya. Sehingga wa ghinaka qabla fakrik. Kemudian wa faraghaka qabla syughlik. Tadi ya, ini juga sudah disinggung. Masa luang sebelum datangnya masa sibuk ya. Yang sekarang masih muda, makanya tadi masa muda itu sangat penting karena masih banyak atau belum banyak yang dipikirkan ya. Kalau yang sudah menikah, sudah punya anak, itu sudah mengalami ya bagaimana sibuknya harus mencari nafkah, harus membersamai keluarga, harus mengasuh anak ya kalau anaknya masih kecil. Belum lagi harus, nah itu banyak sekali tugas. Jadi faraghaka qabla syughlik. Ketika waktu luang dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Kembali bahwasanya status kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana hamba, maka kita harus melakukan segala perbuatan itu sesuai dengan keinginan tuannya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, wa hayataka qabla mautik
Ya, ini penghujungnya. Kehidupan hidup kamu sebelum datangnya nanti kematian. Karena ketika sudah mati, ya sudah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka perlu tadi, al-qayyis, orang yang cerdas adalah yang beramal untuk tujuan akhirat. Tujuan lima ba'dal maut. Sehingga kalau misalnya kita sudah meninggal, masih ada pahala yang mengalir. Allah sudah memberikan kabar melalui nabinya di dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Kalau Bani Adam, anak Adam, manusia sudah meninggal, maka amalnya terputus. Illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, ya, sedekah jariyah. Katsirun minal ulama mengartikan shadaqatun jariyah ini sebagai yang paling cocok adalah wakaf. Ya, yang paling cocok adalah wakaf. Maka kita gencarkan terus ya. Wakaf terhadap pembangunan masjid misalnya, wakaf terhadap thalabul ilm, ya, tulabul ilm, wakaf kepada pesantren kayak gitu. Yang manfaatnya terus mengalir. Wakaf sumur misalnya untuk pondok pesantren, wakaf apalagi bangunan untuk masjid. Itu shadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ketika punya ilmu kita sebarkan sehingga bisa bermanfaat, ya. Yang kita ajarkan murid kita mengamalkannya di dalam kehidupan, mengajarkan kepada yang lain sehingga yang lain juga mendapatkan manfaat, terus ya pahalanya mengalir. Awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang selalu senantiasa mendoakan kita, ya. Ketika sudah meninggal, maka itu yang perlu diperbanyak. Lagi-lagi kembali pada al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadirin rahimakumullah, mengoptimalkan tadi ya. Selain mengoptimalkan, maka kita senantiasa mengevaluasi, mengoptimalkan kesempatan yang ada, sehingga tadi kita termasuk di dalam anjuran ayat bahwasanya kita harus selalu sadar, memaknai segala adanya perubahan, pergantian hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita maknai, kita sadar sehingga adanya perubahan. Perubahan menuju apa? Menuju hamba Allah yang taat, ya, selalu taat. Kapan? Sampai kapan gitu kan? Ketaatan ini sampai kapan? Kita mau taat kepada Allah ya sampai meninggal. Ya. Karena ketika taat itu sudah dilakukan, maka yang muncul adalah keberkahan-keberkahan. Ya, sebagaimana ketaatan istri Nabi Ibrahim ketika ditinggalkan, ya, oleh Nabi Ibrahim. Ditinggalkan di tempat yang gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, kemudian ditinggalkan begitu saja. Maka istri yang taat bukan ngomel-ngomel, bukan kemudian marah-marah, tapi menanyakan, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya. Artinya ini adalah sebuah perintah, sebuah ketaatan. Maka saya terima. Tapi ternyata dari tempat itu menjadi tempat yang muncul air zam-zam di sana. Keberkahannya bisa kita rasakan. Bahkan itu sudah berlangsung beribu-ribu tahun. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan lengah, ya, karena tadi kematian, kemudian sampai nanti proses kita diadili, kemudian dimasukkan di dalam surga ataupun neraka, itu proses yang panjang, membutuhkan bekal. Maka bekalnya itu kita tanam yang banyak, ya, di dunia ini. Dunia ini hanya tempat singgah, tempat untuk kita beramal. Tujuan kita adalah akhirat. Lagi-lagi tujuan kita adalah akhirat, maka kita harus berpikir untuk mencapai tujuan itu, bukan berpikir di tempat yang nanam ini, ya. Kita berkutat atau mengumpulkan harta saja untuk kepentingan kepuasan dunia kita, tidak, ya. Tapi mengumpulkan harta sebagaimana perkataannya, bahwasanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenaan di dunia semaksimal mungkin, ya, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi tentu tujuannya untuk akhirat, ya. Wa'mal li akhirataka aw li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, dan berbuatlah untuk akhirat seakan-akan kamu besok meninggal, ya. Seakan-akan kamu besok wafat. Maka kalau misalnya kita bisa tahu besok kita ini meninggal, apa yang kita lakukan? Kita akan sungguh-sungguh gitu, ya.
Kalau bisa waktu itu di lama-lamain seperti itu ya. Kita datang ke masjid, mungkin kita akan menghabiskan waktu di masjid tuh. Kalau kita tahu ternyata ajal kita itu ternyata besok. Ya. Makanya ajal itu akan datang, sesuatu yang datang itu pasti dekat. Ya. Maka apa yang kita lakukan mempersiapkan untuk itu. Kalau misalnya besok kita tahu bahwasanya ajal akan menjemput, wah kayaknya lupa makan itu. Ya. Lupa minum, lupa makan, bertaubat, betul-betul bertaubat. Ya. Ini maksud dari perkataan itu. Kita mengerjakan i'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Ya, seakan-akan kamu akan wafat besok. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapannya dengan berganti tahun ini maka akan berganti atau bertambah kebaikan pada diri kita. Bertambah ketaatan dalam diri kita. Ya, kita dipanjangkan umur. Ya, kalau di dalam kitab Ayyuhal Walad itu Imam Al-Ghazali mengatakan kalau minta umur itu jangan dipanjangkan saja, ya, tapi dilebarkan juga. Maksudnya kita bisa bermanfaat ke samping. Ya. Kalau panjang itu kan urusannya dengan kita sendiri. Ya. Panjang umur kita bisa melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Tapi lebar umur, ya. Lebar umur adalah manfaat yang kita berikan kepada yang lain. Ya, manfaat bisa berupa manfaat jasa ya ataupun pekerjaan atau manfaat yang lain yang diberikan berupa harta. Jadi harapannya dengan berganti tahun itu semakin bertambah ketaatan. Ya, kita semakin sadar. Jadi yang diinginkan adalah setiap adanya pergantian kita menyadari, setiap adanya perubahan kita memaknai perubahan tersebut. Ya. Sehingga kita bisa mengambil ibrah dalam segala perubahan, dalam segala kesempatan, sehingga menjadi benar-benar hamba yang Allah inginkan, hamba yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Wal'afu minkum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Dibuka ya, dibuka sesi pertanyaan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Tidak ada ya, insya Allah bisa dipahami. Kita cukupkan kajian kita. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang paling penting adalah bisa diamalkan di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wal'afu minkum. Nakhtim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.